Assalamualaikum anak hebat. Ya, selamat datang di pembelajaran matematika. Oke, setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan simak penjelasan Ustazah berikut ini ya. Jangan malu bertanya ketika kalian mengalami kesulitan, oke? Ya, persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini, nanti Ustazah akan berikan beberapa contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep persamaan kuadrat. Ya, dan nanti kita akan selesaikan bersama-sama. Simak baik-baik ya. Ya, sebelum kita mempelajari contoh kasus-kasus yang akan Ustazah berikan setelah ini, terlebih dahulu kita harus tahu langkah-langkah penyelesaian suatu permasalahan. Jadi kita harus tahu step by step apa yang akan kita lakukan setelah kita mendapat soal tersebut, ya, mendapat permasalahan tersebut. Langkah-langkahnya, yang pertama, ya, nyatakan satuan-satuan permasalahan itu dalam variabel-variabel. Tahu variabel kan ya? Variabel itu huruf kecil. Misalnya tentang kita bahas tentang mobil. Berarti variabel mobil itu dilambangkan dengan variabel X misalkan. Dimisalkan ya, biar untuk mempermudah. Yang kedua, susunlah model matematika dari variabel-variabel yang diperoleh itu dengan memperhatikan hubungan antar variabelnya. Ya, jadi kita susun variabel-variabel yang kita peroleh dan harus berhubungan antar variabelnya. Selanjutnya, sederhanakan model matematika yang diperoleh dengan menghilangkan variabel-variabel yang kurang penting dalam permasalahan tersebut. Bisa dengan eliminasi, dengan substitusi, dan lain-lain. Selanjutnya, selesaikan model matematika yang sudah diperoleh. Dan yang terakhir, ketika kita sudah memperoleh hasilnya, yang terakhir itu tafsirkan atas permasalahan model matematika yang diperoleh. Jadi hasil ini sesuai tidak dengan yang diminta di soal. Seperti itu. Kita masuk ke kasus 1. Kasus yang pertama. Luas lapangan sepak bola yang berbentuk persegi panjang adalah 9.900 meter kuadrat. Jika panjangnya 20 meter lebih dari lebarnya, hati-hati ya. Jika panjangnya 20 meter lebih dari lebarnya, tentukan panjang dan lebar lapangan tersebut. Ya, jadi ketika ada soal seperti itu, yang diketahui apa, silakan dimasukkan. Luas lapangan, ya, luas persegi panjang itu 9.900 meter. Satuannya tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Jika panjang sama dengan 20 meter lebih dari lebarnya. Berarti lebih panjangnya ya. 20 meter lebih dari lebarnya. Berarti lebar ditambah 20. Gitu kan? 20 meter lebih panjang, berarti kan plus lebarnya. Terus, kalau panjangnya segini, berarti lebarnya berapa? Lebarnya berarti dirinya sendiri. Kayaknya menjadi patokan lebar. Ya, jadi lebarnya dirinya sendiri. Terus, tentukan panjang dan lebar lapangan tersebut. Ini kan belum diketahui panjangnya berapa, lebarnya juga berapa. Ya, berarti ditanya panjang dan lebar sebenarnya. Ya, berarti yang diketahui itu silakan ditulis yang ada rumusnya. Yang ada rumusnya itu kan luas. Luas sama dengan luas persegi panjang, rumusnya apa? Panjang kali lebar. Ya, luasnya sudah diketahui, tinggal dimasukkan. Berarti 9.900 sama dengan panjangnya. Panjangnya itu ini ya. Ini tuh panjangnya.
Berarti panjangnya L plus 20. Ini panjangnya. Dikali lebar. Lebarnya berapa? Ini ya, lebarnya itu L. Sama dengan, setelah itu berarti ada dalam kurung, hati-hati. Berarti bisa dipelangi ya. Berarti ini L kali ini juga kali ini. Ya. Sama dengan, berarti ini tetap 9.900. L kali L berarti L kuadrat ditambah 20 kali L berarti 20L. Ya, setelah itu semuanya dipindah ke daerah kanan, ke sebelah kanan. Berarti ini 0 sama dengan L kuadrat plus 20L. Ini 9.900 pindah ke sebelah kanan. Tadinya plus jadi min 9.900. Nah, ini sudah membentuk persamaan kuadrat kan ya? Pangkat tertingginya itu pangkat 2. Setelah itu silakan dikerjakan, boleh menggunakan rumus ABC-an, rumus ABC atau rumus Al-Khwarizmi, ataupun boleh menggunakan cara yang ketiga, rumus cara. Ya, misalkan rumus cara berarti kamu nyari berapa dikali berapa, hasilnya ini ya, min 9.900. Berapa ditambah berapa, hasilnya 20. Berarti kamu nyari ya. Kalau pakai rumus langsung tinggal dimasukkan ke rumusnya, ABC-nya. Berarti angkanya itu 110 dan min 90 ya. 110 dan min 90. 110 dikali min 90 hasilnya min 9.900. Oke, betul. 110 ditambah min 90 hasilnya 20. Oke. Setelah diperoleh berarti tinggal buat 2 dalam kurung. Karena di depan itu L kuadrat, berarti ini L ya. Karena di sini 110, berarti ini plus 110, di sini min 90 ya. Setelah itu tinggal disamadengankan, L plus 110 sama dengan 0, atau L min 90 sama dengan 0. Berarti L sama dengan min 110, atau L sama dengan 90 ya. Terus untuk L sama dengan min 110 yang ini L sama dengan min 110 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena bukan bilangan bulat. Masa lebarnya berapa? Lebarnya min 110, lebarnya hutang, kan nggak mungkin. Berarti yang memenuhi itu ini ya. Jadi L sama dengan 90 meter. Panjang sama dengan, kita kembalikan ke sini. Yang ini panjang sama dengan L plus 20. Berarti panjang sama dengan L plus 20 sama dengan L-nya kan 90. 90 plus 20 hasilnya 110 meter. Jadi kita sudah menemukan lebarnya itu 90 meter dan panjangnya itu 110 meter. Mudah ya? Berarti langkah pertama buat ke dalam model matematika. Setelah itu kita pecahkan. Langkah terakhir kita tafsirkan mana yang kira-kira memenuhi. Selanjutnya untuk contoh kasus yang kedua. Panjang sebuah persegi panjang sama dengan 3 kali lebarnya. Jika lebarnya diperpendek 1 desimeter dan panjangnya diperpanjang 3 desimeter, luasnya menjadi 72 desimeter persegi. Tentukan ukuran persegi panjang mula-mulanya. Ya, kita tuliskan diketahui panjang sebuah persegi panjang sama dengan 3 kali lebarnya. Ini awal ya, mula-mulanya.
Panjang persegi panjang sama dengan 3 kali lebarnya, berarti 3L. Ya, panjang itu dilambangkan P, lebar itu dilambangkan L seperti biasa. Terus berarti kalau panjangnya itu 3 kali lebarnya, berarti lebar berapa? Berarti dirinya sendiri kan, lebar itu lebar. Setelah itu, cek yang ada di soal. Jika lebarnya diperpendek 1 desimeter dan panjangnya diperpanjang 3 desimeter, luasnya menjadi 72. Berarti luasnya 72 desimeter, luas persegi panjang, ketika lebarnya itu diperpendek 1 desimeter. Berarti lebarnya tadi kan L. Ya, lebarnya berarti lebar L diperpendek berarti dikurangi 1 desimeter berarti 1 ya. Dan panjangnya diperpanjang 3 desimeter. Panjangnya diperpanjang 3 desimeter. Tadinya panjang itu kan 3L. Ya, berarti 3L diperpanjang berarti ditambah. Tambah berapa? Berarti 3. Ya, yang dimintakan yang 3. Ketika luas persegi panjangnya 72 desimeter persegi, lebarnya itu lebar dikurangi 1. Panjangnya itu panjang mula-mula 3L ditambah 3. Ini, nah dari sini nanti kita peroleh lebarnya berapa. Berarti yang ditanya itu kan panjang mula-mula dan lebar mula-mula, lebar awalnya. Oke, yang ada diketahui ini, yang ada rumusnya silakan ditulis. Yang ada rumusnya berarti kan luas. Berarti luas sama dengan luas persegi panjang, panjang kali lebar. Luasnya sudah ada, ini 72, tinggal dimasukkan. 72 sama dengan P-nya itu 3L ditambah 3. Lebarnya itu L dikurangi 1. Berarti ketika ada dalam kurung, berarti pelanginya jalan ya. Pelanginya jalan. Depan kali ini kali ini, setelah itu ini juga kali ini. Berarti 72 sama dengan 3L kali L. Berarti 3L kuadrat. 3L kali min 1 berarti min 3L ya. Terus yang belakang 3 kali L, 3 kali min 1, jangan sampai pilih kasih. 3 kali L berarti plus 3L. 3 kali min 1 berarti min 3 ya. Setelah itu yang bisa dihilangkan atau yang bisa disederhanakan silakan disederhanakan. Cek. Ini L sama L sama ya, berarti ini bisa dioperasikan. Kamu hutang 3L, kamu punya 3L, berarti kan habis, sama dengan ini 0. Berarti 72 sama dengan 3L kuadrat. Ini udah 0, berarti tinggal belakang, min 3. Berarti yang 72 dipindah ke sebelah kanan. 0 sama dengan 3L kuadrat min 3 plus 72 pindah ke kanan jadinya min 72. Berarti 0 sama dengan 3L kuadrat min 75. Ini ya, ini sudah masuk ke persamaan kuadrat. Ya, karena ini hanya 2 suku, boleh menggunakan cara seperti ini. Berarti kita juga boleh nulis 3L kuadrat min 75 sama dengan 0. Boleh ya? Berarti 3L kuadrat sama dengan min 75 dipindah ke kanan jadi 75. Berarti L kuadrat sama dengan 75 dibagi 3. Berarti L kuadrat sama dengan 25. L sama dengan akar 25. Akar 25 itu berapa? Plus minus 5. Tapi yang digunakan itu 5 plus 5 ya, bukan min 5. Kenapa? Karena lebar tidak mungkin negatif ya, pasti bilangan positif. Jadi dari soal di atas, jadi kita sudah memperoleh
lebarnya itu 5 desimeter. Untuk panjang mula-mula berapa? Kita cek yang atas ini. Mula-mula panjangnya itu 3L. Nih ya. Berarti panjangnya sama dengan 3L. Sama dengan 3 kali lebarnya sudah diketahui ini 5. Berarti kali 5. Sama dengan 15 desimeter. Selesai. Sampai sini paham? Ya. Lanjut ke soal ketiga ya. Nah, kasus ketiga. Hasil kali dua bilangan cacah genap berurutan adalah 168. Tentukan kedua bilangan itu. Oke, berarti kita misalkan dulu ya. Bilangan genap. Ini ya, genap. Bilangan genap. Misalkan genap. Berarti 2. Berurutan. Habis 2 berapa? 4 kan? Ya, habis 4 berapa? 6. Ya, ini yang bilangan genap terkecil. Berarti kalau Ustazah misalkan, misal bilangan genap pertama, Ustazah misalkan itu X. Ya, bilangan genap pertama Ustazah misalkan itu X. Berarti 2 ini X. Berarti bilangan genap kedua, berarti bilangan genap kedua gimana? Bilangan misalnya kalau ini ya yang terkecil dulu biar mudah. Kalau x-nya 2, berarti bilangan keduanya 4 itu jadinya apa? X plus 2 kan? Ya. Jadi kalau genap selalu plus 2. Bilangan genap pertama X, berarti bilangan genap kedua berarti X plus 2. Paham? Saya contohkan lain. Misalnya bilangannya dimulai dari 8, 8. Berarti habis 8, setelah itu berurutan genap, berarti 10 ya. 12. Bilangan pertamanya itu X. Maksudnya misalkan 8 ini X. 8 ini X. Berarti 10 kan X plus 2 sama saja. Ya, kalau genap berarti selalu plus 2. Jadi di situ hasil kali berarti hasil kali dua bilangan, berarti bilangan pertama X, berarti X dikali X plus 2 itu hasilnya 168. Kalau ada dalam kurung berarti pelangnya jalan ya, berarti X kali ini jangan pilih kasih, X kali ini berarti X kali X kuadrat ditambah X kali 2 berarti 2X sama dengan 168 ya. Setelah itu semuanya disatukan, berarti 168 nya dipindah ke sebelah kiri. X kuadrat plus 2X min 168 sama dengan 0 ya. Ini kita sudah dapat persamaan kuadrat. Selanjutnya boleh menggunakan rumus algoritmi ataupun boleh menggunakan cara ketiga ya. Kalau menggunakan cara ketiga berarti berapa kali berapa hasilnya min 168, berapa ditambah berapa hasilnya sama dengan 2 ya. Berarti kita cari ya. Oh, angkanya sudah ketemu berapa? Angkanya itu 14 dan min 12. Ini 14, ini min 12. Ini 14, ini min 12. Kita cek. 14 kali min 12. Oke, min 168. 14 ditambah min 12. 2. Cocok ya? Setelah itu berarti nih, buat 2 dalam kurung sama dengan 0. Karena di sini X kuadrat berarti sini X, sini X. Itu 14 berarti sini plus 14, sini min 12. Berarti X plus 14 sama dengan 0 atau X min 12 sama dengan 0. X berarti min plus 14 pindah ke kanan berarti min 14. Atau
sama dengan min 12, pindah ke kanan jadi plus 12. Ini X1, ini X2. Ya, silakan dicek lagi. Ini kita sudah memperoleh 2 X-nya ya. Silakan kembalikan lagi ke soal. Yang diminta itu 2 bilangan cacah genap. Cacah dimulai dari 0. Negatif kan gak ikut. Berarti yang ini X pertama dia tidak memenuhi. Ya, berarti bilangan genap pertama sama dengan yang memenuhi itu 12. Jadi bilangan genap kedua ya tinggal X plus 2. Jadi 12 ditambah 2 hasilnya 14. Selesai. Sampai sini paham? Oke, setelah ini tugasnya tugas kelompok. Ini untuk nilai KI 4. Ya, hati-hati, buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 siswa. Silakan kalian buat sendiri. Nanti Ustazah minta tolong ketua kelas untuk setor ke Ustazah nama siswanya. Kedua, carilah tokoh atau ilmuwan yang memberikan kontribusi dalam perkembangan konsep persamaan kuadrat. Di internet banyak. Selanjutnya yang ketiga, carilah informasi tentang penggunaan persamaan kuadrat dalam berbagai bidang. Bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan lain-lain. Yang terakhir, kerjakan kasus berikut. Seorang pengusaha meminta sebuah perusahaan konstruksi untuk membangun suatu gedung yang akan dijadikan pusat perbelanjaan termodern. Gedung itu harus berbentuk persegi panjang dengan luasnya itu 20.000 meter persegi. Secara khusus, pengusaha meminta panjang gedung itu 60 meter lebih panjang dari lebarnya. Ini keterangannya. Langkah pertama perusahaan tersebut adalah mencari lahannya. Berapakah ukuran lahan minimum sehingga keinginan pengusaha itu dapat terwujud? Berarti kamu nyari panjang sama lebarnya. Seperti itu ya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Kita membahas tentang persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Tetap sehat di rumah. Jangan lupa selalu bersyukur setiap harinya. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.